Pernahkah kalian mengalami mati lampu saat sedang di tempat umum? Namun mati lampu itu tidak berlangsung secara lama karena tiba-tiba lampu dan listrik hidup. Mengapa ya bisa menyala secepat itu padahal di sekitar tempat itu masih terjadi pemadaman listrik? Ternyata tempat itu menggunakan genset atau generator set, yaitu sebuah alat yang bisa mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi energi listrik. Kira-kira apa ya hubungan peristiwa di atas dengan materi yang akan saya bahas kali ini? Mari simak pembahasan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo semua, perkenalkan nama saya Tijani Zahira Winanta. Apa kabar teman-teman semua? Jadi hari ini kita akan membahas tentang gaya gerak listrik induksi dan induktansi. Tetapi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Teman-teman masih ingat kan peristiwa yang saya sebutkan di awal video tadi? Peristiwa tersebut merupakan contoh benda yang bekerja menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Teman-teman sebelumnya pernah dengar nggak sih tentang gaya gerak listrik induksi dan induktansi? Apa sih gaya gerak listrik induksi dan induktansi itu? Sebelum lebih dalam membahas materi yang akan kita pelajari, kita harus paham dulu definisi dari gaya gerak listrik induksi dan induktansi. Gaya gerak listrik induksi adalah gaya gerak listrik yang timbul di dalam kumparan yang diakibatkan karena adanya perubahan medan magnet dengan tempo yang cepat. Gaya ini mencakup sejumlah fluks magnetik. Gaya gerak listrik induksi hanya terjadi jika fluks magnetik muncul dalam jumlah yang berbeda-beda. Perubahan jumlah fluks magnetik ini harus terjadi seiring waktu. Percobaan tentang gaya gerak listrik induksi dimulai ketika diketahui bahwa arus listrik hanya timbul dalam kumparan apabila magnet digerakkan, atau medan magnet selalu berubah terhadap waktu. Percobaan yang membuktikan keberadaan gaya gerak listrik induksi adalah pendorongan dan penarikan sebuah batang magnet terhadap suatu kumparan. Penemuan gaya gerak listrik induksi bermula setelah Hans Christian Ørsted membuktikan bahwa medan magnet dapat dibuat menggunakan arus listrik. Penemuan tersebut kemudian dilanjutkan oleh penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry yang membuktikan bahwa arus listrik dapat dibangkitkan dari medan magnet. Dalam medan listrik atau medan magnet, kita telah mengenal yang dinamakan magnetik. Secara sederhana, fluks magnetik merupakan perubahan medan magnet di suatu posisi tertentu. Fluks magnetik adalah banyaknya garis medan magnet yang memotong tegak lurus permukaan. Fluks magnetik juga dapat didefinisikan sebagai ukuran total atau jumlah total medan magnet yang melewati suatu penampang tertentu. Fluks magnetik sering diartikan sebagai kerapatan medan magnet. Konsep dasar mengenai fluks magnetik pertama kali diilustrasikan bahwa terdapat medan magnet yang digambar dengan menggunakan garis-garis gaya. Daerah yang memiliki medan magnet kuat digambarkan dengan garis gaya yang rapat. Sedangkan daerah yang medan magnetnya kurang kuat digambarkan dengan garis gaya yang kurang rapat. Daerah yang mempunyai kuat medan yang homogen digambarkan dengan garis-garis gaya yang sejajar. Garis gaya magnet digambarkan dari kutub utara magnet dan berakhir pada kutub selatan magnet. Fluks magnetik yang melalui bidang tertentu sebanding dengan jumlah medan magnet yang melalui bidang tersebut. Jumlah ini termasuk pengurangan atas medan magnet yang berlawanan arah. Jika medan magnet seragam melalui bidang dengan tegak lurus, nilai fluks magnetik didapat dari perkalian antara medan magnet dan luas bidang yang dilaluinya. Fluks magnetik yang datang dengan sudut tertentu diperoleh menggunakan perkalian titik antara medan magnet dan vektor luas. Contoh penerapan yang pertama ada generator listrik. Generator listrik adalah piranti untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari generator ini mengaplikasikan konsep dari fluks magnetik.
Medan magnet yang ada pada generator dan kumparan jika digerakkan akan menghasilkan perubahan flux magnetik. Dengan adanya perubahan tersebut, maka timbullah arus listrik yang mana dapat kita gunakan untuk alat-alat elektronik kita. Contoh penerapan yang kedua ada motor listrik. Motor listrik itu kebalikan dari generator listrik. Motor listrik akan bekerja dan bermanfaat untuk kehidupan manusia jika terjadi perubahan flux magnetik. Motor listrik ini termasuk piranti yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Energi gerak tersebut dapat terjadi karena energi listrik dari PLN akan diubah menjadi perubahan flux magnetik, yang mana menggerakkan turbin motor tersebut. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah suatu hukum tentang induksi elektromagnetik yang lahir dari seorang fisikawan dan kimiawan asal Inggris bernama Michael Faraday. Hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 berbunyi, massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan jumlah arus listrik dikalikan dengan waktu elektrolisis. Hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 berbunyi, massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, induksi elektromagnetik pertama kali ditemukan dan diselidiki oleh Faraday. Kala itu pada tahun 1831, Faraday melakukan suatu percobaan tentang bagaimana medan magnet menginduksi arus listrik. Suatu magnet memiliki medan magnet yang digambarkan sebagai garis-garis flux magnet yang muncul dari kutub selatan ke kutub utara magnet. Faraday menemukan bahwa perubahan flux magnet menghasilkan gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan jumlah lilitan pada kumparan dan perubahan flux magnetiknya. Namun, berbanding terbalik dengan perubahan waktunya. Artinya, makin banyak jumlah lilitan kumparan atau makin banyak perubahan flux magnetik, maka akan makin besar juga arus induksi yang akan dihasilkan. Namun, makin lama waktu yang diperlukan, maka makin lemah arus induksi yang dihasilkan. Yang pertama ada produksi zat atau bahan kimia. Bahan kimia yang digunakan dalam industri, kehidupan sehari-hari, dan laboratorium banyak dihasilkan melalui proses elektrolisis. Contohnya, pembuatan gas oksigen, hidrogen, atau gas klorin di laboratorium. Yang kedua, pemurnian logam. Logam dapat dimurnikan dengan cara elektrolisis, yaitu menempatkan susunan logam kotor sebagai anode dan logam murni sebagai katode dengan larutan CuSO4 sebagai larutan elektrolit. Yang ketiga, penyepuhan. Penyepuhan adalah pelapisan logam dengan logam lainnya melalui proses elektrolisis. Tujuannya adalah untuk melindungi logam tersebut dari korosi sekaligus memperindah penampilan suatu logam. Contohnya, penyepuhan alat-alat makan dengan perak atau emas. Hukum Lenz yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Friedrich Lenz pada tahun 1834 ini menyatakan bahwa jika gaya gerak listrik induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Hukum ini menjelaskan tentang arah arus induksi dari medan magnet ke medan listrik. Soalnya, hukum Lenz adalah konsekuensi dari hukum kekekalan energi. Penyebab tersebut dapat berupa flux magnet yang berubah-ubah melalui sebuah rangkaian stasioner, atau dapat berupa flux yang berubah-ubah akibat gerak konduktor yang membentuk rangkaian, atau dapat pula berupa gabungan dari keduanya. Ketika kita mendekati kutub utara magnet dengan kumparan, maka akan timbul flux magnetik yang menentang pertambahan flux magnetik yang menembus kumparan. Sehingga arah flux induksi harus berlawanan flux magnetik. Ketika kita menjauhi kutub utara magnet dengan kumparan, maka akan timbul pengurangan flux magnetik pada kumparan. Sehingga terjadi flux induksi yang menentang pengurangan flux magnet.
Arah induksi ini juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari menyatakan arah induksi magnet, sedangkan arah lipatan jari-jari yang lain menyatakan arah arus. Yang pertama ada kompor induksi. Hukum Lenz kerap dimanfaatkan untuk kompor induksi dan pengereman elektromagnetik. Yang kedua, generator listrik. Hukum Lenz juga sering dipakai untuk generator listrik. Apabila arus induksi ada pada generator, maka arus akan menunjukkan arah yang berlawanan, sehingga memicu terjadinya rotasi generator sesuai dengan hukum Lenz. Hal ini terjadi karena generator membutuhkan energi mekanik dalam jumlah yang besar. Biasanya, hukum Lenz juga sering digunakan dalam pemahaman konsep energi magnetik pada induktor. Apabila sumber gaya gerak listrik sudah terkoneksi dengan indikator, maka arus akan mengalir. Selanjutnya, gaya gerak listrik akan menentang meningkatnya arus melalui induktor. Kita sering menjumpai dinamo pada sepeda. Dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Pada sepeda, energi listrik yang dihasilkan digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Prinsip kerja dinamo sama dengan generator, yaitu memutar kumparan di dalam medan magnet atau memutar magnet di dalam kumparan. Dinamo dibedakan menjadi dua, yaitu dinamo arus arah atau DC dan dinamo arus bolak-balik atau AC. Pada dinamo arus searah, menggunakan satu cincin yang dibelah menjadi dua, yaitu cincin belah atau komutator. Cincin ini menggunakan arus listrik yang dihasilkan pada rangkaian luar arus dinamo berupa arus searah, walaupun di dalam dinamo sendiri menghasilkan arus bolak-balik. Adapun pada dinamo arus bolak-balik menggunakan cincin ganda atau dua cincin. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Di bagian luar dinamo, ada bagian yang dapat disentuhkan atau dilepaskan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian ini disentuhkan ke roda sepeda, maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran sepeda, sehingga kumparan di dalam dinamo berputar. Akibatnya, fluks yang dikandung kumparan berubah-ubah. Perubahan fluks tersebut menghasilkan gaya gerak listrik induksi yang pada akhirnya mengalirkan arus ke lampu. Dan lampu akhirnya menyala. Di siang hari kita melepaskan kontak dinamo dengan roda sepeda sehingga lampu tidak menyala pada siang hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi ada 5, yaitu yang pertama, jumlah lilitan. Apabila semakin banyak jumlah lilitannya, maka gaya gerak listrik induksinya akan semakin besar. Kemudian, yang mempengaruhi gaya gerak listrik induksi pada kumparan adalah kuat medan magnet atau kekuatan magnet itu sendiri. Apabila kuat medan magnetnya semakin besar pada kumparan, maka gaya gerak listrik induksinya akan semakin besar. Yang ketiga, bahan penyusun lilitan. Jika lilitan terbuat dari bahan ferromagnetik, maka besarnya gaya gerak listrik induksi semakin besar. Yang keempat, kecepatan gerak magnet. Jika gerakan magnetnya semakin cepat, maka gaya gerak listrik induksi yang timbul akan semakin besar. Dan yang terakhir, besarnya gaya gerak listrik induksi dipengaruhi oleh luas bidang kumparan. Jika luas kumparannya semakin besar, maka gaya gerak listrik induksinya juga akan semakin besar. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian, yaitu induktansi diri atau self-inductance. Dan akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis, yaitu induktansi bersama atau mutual inductance. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang kemudian menghasilkan gaya gerak listrik. Apabila sebuah kumparan dialiri arus, di dalam kumparan tersebut akan timbul medan magnetik. Selanjutnya, apabila arus yang mengalir besarnya berubah-ubah terhadap waktu, akan menghasilkan flux magnetik yang berubah terhadap waktu. Perubahan flux magnetik ini dapat menginduksi rangkaian itu sendiri, sehingga di dalamnya timbul gaya gerak listrik induksi.
induktansi diri. Induktansi diri adalah induktansi yang ditimbulkan akibat gaya gerak listrik induksi di dalam kumparan. Penyebabnya adalah perubahan fluks magnetik pada kumparan. Fluks magnetik ini timbul saat terjadi perubahan arus listrik di dalam kumparan yang menghasilkan beda potensial di ujung-ujung kumparan. Induktansi diri terjadi selama proses penghubungan dan pemutusan arus listrik pada suatu rangkaian listrik. Gaya gerak listrik yang dihasilkan selama induktansi diri disebut gaya gerak listrik induksi diri. Induktansi diri berguna dalam mengukur kemampuan sebuah kumparan dalam menghasilkan gaya gerak listrik induksi. Nilai induktansi diri dinyatakan dengan satuan Henry. Pengukurannya dilakukan selama kumparan tersebut mengalami perubahan arus listrik. Gaya gerak listrik induksi semakin besar jika induktansi diri semakin besar. Penambahan jumlah lilitan akan memperbesar nilai induktansi diri. Selain itu, memperbesar luas penampang juga akan memperbesar nilai induktansi diri. Sebaliknya, induktansi diri akan berkurang jika panjang solenoid bertambah. Faktor yang paling mempengaruhi nilai induktansi diri adalah jumlah lilitan. Nilai induktansi diri merupakan hasil kuadrat dari jumlah lilitan. Induktansi bersama. Induktansi bersama adalah perubahan nilai tegangan listrik akibat dari perubahan arus listrik yang terjadi di luar rangkaian listrik. Apabila dua kumparan saling berdekatan, maka sebuah arus tetap satu di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah fluks magnetik yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi gaya gerak listrik pada kumparan tersebut. Menurut hukum Faraday, besar gaya gerak listrik yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan fluks yang melewatinya. Karena fluks berbanding lurus dengan kumparan satu, maka besar gaya gerak listrik yang diinduksi harus sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan satu. Induktansi bersama diterapkan dalam transformator dengan memaksimalkan hubungan antara kumparan primer dan sekunder sehingga hampir seluruh garis fluks melewati kedua kumparan tersebut. Alat pemacu jantung untuk menjaga kestabilan aliran darah pada jantung pasien merupakan salah satu contoh alat yang menerapkan induktansi bersama. Transformator atau trafo adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh transformator ditentukan oleh kebutuhan energi listrik. Jenis transformator meliputi transformator penaik tegangan, transformator penurun tegangan, transformator pengukuran, dan transformator elektronik. Transformator dapat dipasang dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, atau beberapa rangkaian. Arus yang bervariasi dalam setiap kumparan transformator menghasilkan fluks magnet yang bervariasi dalam inti transformator, yang menginduksi gaya gerak listrik yang bervariasi pada kumparan lain yang melilit pada inti yang sama. Energi listrik dapat ditransfer antara kumparan yang terpisah tanpa koneksi logam atau konduktif antara kedua sirkuit. Transformator paling umum digunakan untuk meningkatkan tegangan AC rendah pada arus tinggi atau transformator step up, atau mengurangi voltase AC tinggi pada arus rendah atau transformator step down dalam aplikasi tenaga listrik dan untuk menyambungkan tahapan sirkuit pemrosesan sinyal. Transformator juga dapat digunakan untuk isolasi, di mana tegangan sama dengan tegangan keluar. Dengan kumparan terpisah tidak terikat secara elektrik satu sama lain. Sebuah kumparan memiliki 100 lilitan dan induktansinya 0,4 Henry. Jika pada kumparan tersebut terjadi perubahan kuat arus dari 10 ampere menjadi 2 ampere dalam waktu 0,1 sekon, GGL induksi diri pada kumparan tersebut adalah A 8 volt, B 16 volt, C 32 volt, D 64 volt, dan E 80 volt. Diketahui N sama dengan 100, L sama dengan 0,4 H, delta I sama dengan 2A min 10A sama dengan min 8A, delta T sama dengan 0,1 sekon. Dan dengan rumus ini, hasilnya didapatkan sebesar 32 volt, yaitu jawabannya C. Soal kedua, sebuah bidang seluas 100 cm persegi ditembus secara tegak lurus oleh garis-garis gaya magnet yang kerapatannya 5 kali 10⁻⁴ Weber per meter
persegi. Besar flux magnet yang dilingkupi bidang tersebut adalah A 0, B 2 kali 10 pangkat min 6 Weber, C 2,5 kali 10 pangkat min 6 Weber, D 4 kali 10 pangkat min 6 Weber, dan E 5 kali 10 pangkat min 6 Weber. Dengan rumus di atas, didapatkan hasilnya sebesar 5 kali 10 pangkat min 6 Weber. Soal ini jawabannya E. Tanpa kita sadari, banyak sekali contoh teknologi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang dalam penggunaannya menggunakan prinsip gaya gerak listrik induksi dan induktansi. Dan karena adanya fisika, kita dapat mengetahui dan menyadari hal-hal tersebut. Contoh-contoh tersebut juga sangat membantu kita dalam memahami materi gaya gerak listrik induksi dan induktansi yang sedang kita pelajari saat ini. Ternyata, fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Sudah bisakah kalian menganalisis teknologi apa saja di rumah kalian yang termasuk ke dalam contoh penerapan gaya gerak listrik induksi dan induktansi? Terakhir, jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian video pembelajaran kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.